Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali menyapa dalam podcast Dialog Dewan DPRD Kabupaten Sleman kali ini. Dan kembali lagi kami menyapa untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada dan terkhusus kepada warga masyarakat Sleman dan sekitarnya. Tentunya kali ini, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat menarik yang tentunya menjadi topik diskusi kita kali ini yang berkaitan dengan cegah stunting untuk mencapai Indonesia Emas. Dan tentunya bersama juga dari Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Sleman. Dan ini juga bagian dari sambung aspirasi atau pelayanan aspirasi sebagai ruang kita bersama untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan juga bagi Anda yang ingin bertanya atau mungkin berikan respon bila bisa di kolom chat di channel YouTube. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah hadir kali ini. Sebelumnya kita sapa Bapak Muhammad Arif Priyo Susanto SSI. Selamat siang menjelang sore Pak Arif. Selamat siang. Iya. Terima kasih. Baik, akrab disapa Pak Arif ya? Iya Pak Arif. Baik Pak Arif, boleh disapa dulu dong Pak untuk warga masyarakat Sleman dan sekitarnya yang menonton acara podcast Dewan kali ini. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang masalah stunting di Kabupaten Sleman. Saya M. Arif Priyo Susanto selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman akan kita bedah hari ini bagaimana permasalahan-permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Sleman, termasuk juga program-program apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Baik, dan juga pemirsa juga Pak Arif ya, bahwa Pak Arif ini juga beliau merupakan dari fraksi Partai Gerindra Dapil 4 Depok dan juga Berembah yang terdiri dari 7 kelurahan, betul ya Pak Arif ya? 2 Kapanewon. Iya, 2 Kapanewon. Baik, dan tentunya beliau juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman yang membidangi tentang pendidikan, kemudian kesehatan dan juga sosial yang memang concern sekali berkaitan dengan tema kita kali ini. Kemudian beliau juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman dan beliau juga tentunya mendedikasikan diri sebagai wakil rakyat sudah 2 periode. Pripun Pak perasaannya Pak Arif? Wah, luar biasa loh ini. 2 periode itu juga amanah yang luar biasa diberikan oleh warga masyarakat Sleman. Oke, kalau jadi dewan itu Pripun Pak? nggak enak. Kok nggak enak pripun ini Pak Arif? Tapi enak banget. Nggak enak tapi enak banget. Nah, kita itu nggak enaknya kalau mau jadi. Kalau sudah jadi itu enak. Nyaman ya Pak. Yang nggak enak itu kan kalau mau jadi masa-masa kampanye seperti ini kan. Tahun politik di Iya. 2024 nanti ya Pak ya. Kita nggak boleh tidur sore. Harus tidur pagi. Ya. Oke. Harus jaga stamina loh ya Pak ya. Tuh, Iya, di tengah sampai gemuk kayak gini udah malam kan makan. ya semakin berbobot. Ini kan bukti kemakmuran anggota dewan, simbol kemakmuran gitu ya selama periode. Karena kan mau nggak mau Iya. ketemu teman-teman kader, ketemu konstituen harus kita kan makan, snack, ngemil gitu kan, nggak kerasa. Pak ya. Nyatir. Lama-lama kan nggak kerasa. Baik pemirsa, kita ngobrolin tentang stunting. Tentunya mengingat beberapa hal, tentunya pencegahan dan juga penanggulangan stunting ini sendiri menjadi program yang kita tahu bahwa ini adalah prioritas skala nasional ya Pak Arif ya, yang kemudian diturunkan ke tingkat provinsi bahkan kabupaten. Dan Sleman ini kan 5 perwakilan dari salah satu kabupaten kota di DIY ini tentunya target yang harus dicapai prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 yang kemudian di sini bagian dari itu adalah Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Pencegahan Penurunan Stunting juga sudah memberikan respon yang sigap untuk kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten kota seperti itu. Nah, melihat hal tersebut nih Pak Arif terkait kondisi khususnya Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 Kapanewon ya Pak ya, dan juga seperti apa Pak untuk respon Bapak sendiri sebagai anggota dewan terkait kebijakan yang ditelurkan ke tingkat Kapanewon berkaitan dengan konteks stunting ini? Silahkan Pak Arif. Oke, untuk masalah stunting ini kebijakan yang kita ambil sebenarnya sudah lumayan komprehensif untuk saat ini. Tinggal kita beberapa OPD atau dinas itu tinggal kita mendorong dan menggenjot termasuk anggarannya. Anggaran? Iya betul, karena memang
dari pusat memang kita sebenarnya mendapatkan bantuan anggaran khusus untuk permasalahan stunting ini, karena ini kan program nasional. Betul. Artinya ada support dari APBN. Tetapi untuk saat ini kan kita melihat masih kurang optimal. Artinya support dari dalam APBD kita sendiri itu kan masih perlu kita dorong. Karena di beberapa dinas sendiri kan masih sangat minim. Masih minim ya? Iya. Oke. Makanya perlu kebijakan-kebijakan yang itu melibatkan semua OPD, tidak hanya di BKKBN, tidak hanya di Dinas Perlindungan Anak, Betul. tapi juga semua dinas yang ada di Kabupaten Sleman ini memang perlu kita tambah lagi lah program-programnya. Oke, Gitu. baik. Dan tentunya melihat khususnya kondisi di Sleman sendiri, Bapak melihat data juga, apakah kemudian seberapa mengkhawatirkankah gitu ya kaitannya dengan hal ini untuk pencegahan dan juga penanggulangan khususnya di Sleman sendiri? Kalau kita lihat data, target nasional itu kan 14%. Ya? Sementara di Sleman ini kan data kita masih 16%. 16. Tetapi yang perlu kita lihat, perlu kita cermati, meskipun 16% dibandingkan dengan kabupaten kota lain di DIY, meskipun tertinggi itu kan masih Gunung Kidul dengan angka 20, sekian persen. Sleman 16%. Tetapi kalau kita melihat jumlah penduduk, kalau kita melihat angka realnya 16% dengan 20% itu akan lebih banyak 16%. Karena jumlah penduduk Sleman jauh lebih tinggi dibandingkan Gunung Kidul. Makanya kalau kita lihat data realnya, jumlah stunting di Sleman itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase yang tertinggi di DIY. Nah, maka melihat itu seharusnya data yang kita lihat itu adalah statistik data real, tidak hanya persentase. Sehingga jumlah-jumlah itu kan menjadi patokan kita dalam nanti menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada penanggulangan dan pencegahan stunting ini. Jadi ketika datanya memang kelihatannya cuma kecil, 16%. Tetapi kalau kita lihat total dari jumlah penduduk Sleman itu nanti menjadi besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Maka kebijakan kita yang ada di Kabupaten Sleman otomatis juga harus lebih besar dibandingkan kabupaten kota yang lain. Makanya ini perlu menjadi konsen kita, perlu menjadi istilahnya fokus kita untuk menjaga agar prevalensi stunting ini tidak bertambah, atau kita perlu menjaga agar prevalensinya itu pengurangannya tiap tahun itu bisa berkurang di angka yang seperti yang kita harapkan. Betul. Karena sampai saat ini kan pengurangannya masih 0, Jadi kita berharap kalau bisa ya angka penurunan stunting itu ya 1 atau 2% atau 3%, syukur dalam jangka 5 tahun ke depan itu sudah bisa mencapai angka di bawah 10% dari total penduduk Sleman. Baik. Itu harapan kita seperti itu. Baik, pemirsa, dan tentunya bagi Anda juga melihat kondisi tadi ya, sesuai yang dipaparkan oleh Pak Arief tadi bahwa Sleman tadi ya terkait prevalensinya, harapannya juga tetap fokus untuk bagaimana menjaga prevalensi ini untuk tidak semakin kemudian meningkat seperti itu ya, tapi bagaimana kemudian dorongan selain itu tadi juga Bapak menyampaikan anggaran masih sangat minim, didukung juga dengan perhatian dari pemerintah kepada masyarakat. Bagaimana kemudian masukan khususnya dari Dewan gitu ya, khususnya kepada kebijakan khususnya pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan ini sendiri. Dalam hal ini membangun jejaring mitra-mitra strategis itu kan penting ya Pak Arief ya. Nggak mungkin pemerintah sendiri gitu ya. Nah, bagaimana ini untuk kiat-kiat seperti ini? Untuk masing-masing OPD memang kita untuk saat ini terutama yang menjadi mitra Komisi D dalam hal ini pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, memang sudah kita dorong untuk lebih concern, untuk lebih fokus terhadap penanganan stunting ini. Contoh untuk yang tahun 2023 ini di Dinas Pendidikan kami juga
sudah memberikan apa ya istilahnya program, Oke. anggaran program untuk peningkatan gizi di masing-masing sekolah. Contohnya seperti apa? Yang saat ini sedang kita lakukan itu pembagian gizi Oke. untuk tingkat anak-anak PAUD, karena anak-anak PAUD ini masih dalam kondisi yang bisa mengarah kepada stunting dan masih bisa kita genjot. Ketika memang ada stunting masih bisa kita genjot untuk mencegah itu menjadi terlambat. Nah, ini salah satu contoh dari dinas pendidikan. Makanya kita berharap tidak hanya dinas pendidikan, termasuk dinas sosial, termasuk dinas kesehatan, dan juga dinas-dinas yang lain, itu nanti kita bisa lebih fokus lagi, bisa lebih concern lagi menangani masalah stunting ini. Oke. Gitu. Baik, berarti dari masing-masing dinas juga harus punya skala prioritas juga ya dalam hal ini untuk merealisasikan program. Karena ini tidak hanya skala prioritas kabupaten, Pak, tapi nasional. Gitu. Otomatis harus didorong semaksimal mungkin ya. Program di instansi terkait yang tentunya kemudian menyasar ke masyarakat khususnya ya. Selain di dinas pendidikan, apa lagi nih Pak yang bisa mengimplementatif? Ya, untuk saat ini yang memang kita concern kan di dinas kesehatan melalui puskesmas. Ketika ada laporan stunting, ketika ada laporan gizi buruk, kami sudah menekankan ke dinas kesehatan, terutama dalam hal ini UPT pelaksana teknisnya kan puskesmas. Jadi kita sudah memberikan arahan kepada puskesmas untuk respon cepat ketika terjadi permasalahan gizi buruk ataupun kekurangan gizi pada anak. Baik. Jadi kita mulai dari ketika ibu hamil. Nah, kita mulai dari ketika ibu hamil, ketika ada laporan, ada permasalahan dengan kehamilan, kami sudah memerintahkan atau meminta kepada dinas kesehatan melalui UPT puskesmas ini untuk segera penanganannya harus segera cepat. Jangan harus nunggu besok hari ini, jangan sampai. Baik. Kita tetap harus ada desk di situ yang 24 jam untuk melayani ibu-ibu hamil kita, melayani anak-anak kita. Betul. Baik, harus responsif ya Pak. Iya. Oke. Baik, sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak, karena kan saya juga tadi melihat sebuah data gitu ya, bahwa prevalensi balita stunting menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman ini tertinggi ada di Minggir ya. Iya. Dan kedua di Pakem sampai seterusnya di Gamping. Nah, ini apakah di masing-masing daerah ini punya skala prioritas untuk pencegahannya? Karena kan melihat prevalensi ini kan pasti ada prioritas tertentu untuk melaksanakan program tadi ya, yang tadi seperti apa? Kalau prevalensi, makanya saya dari awal tadi saya sampaikan, yang kita lihat bukan presentasenya, Mbak, tapi data realnya. Walaupun Minggir prevalensinya tertinggi, tapi jumlah penduduknya berbeda dengan Depok. Depok walaupun prevalensinya kecil, tapi jumlah penduduknya kan tinggi. Makanya makanya kita lebih fokusnya nanti adalah menyeluruh. Seluruh Kapanewon. Jadi data itu kita hanya sebagai acuan saja, tetapi untuk pelaksanaan program kita langsung menyeluruh ke Kabupaten Sleman. Iya. Oke, terus kemudian siapa sih Pak sebenarnya sasaran dari stunting ini sendiri kalau boleh tahu, setelah kemudian tadi ya dipetakan dengan seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman. Kan harus dispesifikasi nih Pak. Sasaran, boleh di-share ke kita? Sasaran utama sih sebenarnya ya kita mulai dari calon pengantin, kemudian ibu hamil, kemudian anak-anak yang usianya masih dalam 1000 hari kelahiran. Nah, itu kan sasaran utama kita. Betul. Karena itu masih bisa kita kejar ketika ada kasus stunting. Artinya kejar masih kita bisa suplai gizi dengan sebaik-baiknya dan dikontrol oleh dokter. Nah, itu bisa kita atasi. Itu fokus kita ke situ, terutama juga lebih kepada warga kita yang kurang mampu. Karena saya yakin kalau warga yang mampu kan kemana-mana bisa, Mbak. Mau ke rumah sakit, mau ke Singapura juga bisa. Nah, kalau yang tidak mampu kan mau ke Sleman aja susah. Nah, makanya itu yang fokus kita ke situ. Meskipun stunting itu tidak melulu kasusnya itu menimpa kepada warga yang tidak mampu. Betul.
ternyata di Depok itu juga ada warga yang mampu tapi stunting anaknya. Bahkan ada beberapa yang ada 1-2 kasus gizi buruk di Depok. Padahal orang tuanya mampu. Jadi bukan lebih kepada masalah ekonomi, tetapi bagaimana pengasuhan orang tua dan persiapan orang tua ketika mau melahirkan. Oke, baik. Oke, baik. Kembali kita menyapa dulu ya Pak ya, bagi warga masyarakat Sleman dan juga sekitarnya yang menyaksikan rangkaian acara Dialog Dewan kali ini. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita lebih dekat gitu ya. Ada ruang aspirasi untuk mengetahui kebijakan-kebijakan khususnya pada kesempatan hari ini melalui rekan-rekan jajaran Humas, kemudian protokol pelayanan aspirasi dari Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Sleman di ruang Smart Room ini terkait kebijakan cegah stunting untuk mencapai Indonesia Emas. Baik, kiat-kiat untuk mencapai gitu ya Pak Arif. Indonesia Emas ini kan juga tidak instan ya. Dengan step-step bagaimana kemudian pencegahan stunting sejak tadi ya Pak ya, dari 1000 hari pertama kehidupan kan. Jadi ada ya sasaran utamanya juga ya, salah satunya bahwa periode ini adalah periode emas ya gitu. Iya. Nah kemudian bagaimana nih Pak untuk memberikan ajakan atau himbauan gitu ya kepada calon-calon manten gitu ya, yang ketika itu kan juga pasti membutuhkan edukasi juga kan ya Pak ya, untuk prepare sebelum nantinya lahiran dan lain sebagainya. Itu kan juga butuh untuk generasi berikutnya itu kan untuk teredukasi. Nah itu kan pasti sudah ada semacam pelayanan edukasi ke tingkat puskesmas atau tingkat pelayanan terdekat. Boleh dihimbau dong. Apa ya himbauannya ya? Kalau untuk calon manten, nah kan dari situ sebetulnya ya. Lah saya bukan calon manten tadi. Udah nikah pasti ya Pak Dewa. Iya gimana nih Pak? Kalau untuk calon manten sih kiat atau saran dari kami, persiapkan sebelum menjadi pengantin itu harus benar-benar persiapan. Baik secara mental, secara spiritual, secara ekonomi, itu memang harus benar-benar dipersiapkan secara matang dan tidak perlu takut atau ragu untuk datang konsultasi. Ketika ada permasalahan di rumah tangga, permasalahan di lingkungan, permasalahan di wilayah masing-masing, jangan takut, jangan ragu untuk konsultasi. Karena di puskesmas kita punya psikolog, betul, kita punya psikiater, dan semuanya sifatnya adalah konfidensial atau rahasia. Jadi tidak perlu takut untuk konsultasi. Oke. Baik, terutama terkait tentang tadi ya Pak, karena skala prioritas ini kan untuk ibu hamil kan gitu ya. Berarti kan untuk sebelum kehamilan itu kan pasti ada konsultasi mau mantan-mantan baru gitu ya, mungkin mempersiapkan ini kan. Kemudian tidak hanya ketika pas 1000 hari pertama kehidupan itu, tetapi kan sebelumnya juga harus prepare. Kemudian kita juga melihat Pak, aspek pemerintah gitu ya, fokus untuk stunting khususnya di Indonesia ini kan juga tadi dilekatkan pada aspek pencegahan stunting. Kemudian konteksnya adalah dampaknya adalah ke aspek juga kemiskinan gitu ya. Bagaimana kemudian dinas terkait turun tangan untuk mengedukasi masyarakat sejauh ini Pak? Kalau sejauh ini sih masing-masing OPD dinaungi oleh yang terkait memang programnya sudah lumayan masif ya. Lumayan bisa diukur? Maksudnya lumayan itu ya artinya progres yang dilakukan itu sudah optimal. Sudah fokus, artinya sudah terfokus. Tinggal kita genjot lagi anggarannya. Terutama untuk dinas sosial, karena memang kita perlu mendeteksi ibu hamil kita yang di bawah garis kemiskinan atau mungkin kurang mampu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah pencetusan ini akan kita coba mulai nanti tahun 2024 untuk lebih fokus kepada ibu hamil yang kurang mampu. Ditargetkan secara khusus ya? Secara khusus, karena kita ingin ketika bayi lahir itu sesuai kondisi normal. Betul. Kita harapannya seperti itu, makanya harus kita mulai ketika ibu hamil itu, terutama yang bagi warga kita yang kurang mampu, itu memang harus kita support. Betul. Termasuk makanannya, termasuk gizinya, termasuk kondisi psikologisnya. Itu kan kemarin kita sudah
rapat dengan dinas sosial dan memang ada target-target khusus nanti untuk tahun 2024 ini kita mulai. Karena kita semua menyadari angka penurunan stunting itu ternyata masih sangat kecil di Kabupaten Sleman. Baik. Gitu. Oke. Dan memang tadi Pak Arif juga ngendikan kalau perlunya anggaran ditambah gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya emang berapa sih Pak anggaran untuk alokasi untuk stunting ini? Kalau total saya kurang tahu Mbak, karena masing-masing dinas kan ada programnya, ada kegiatannya. Tapi yang kami lihat kemarin ketika tahun 2022 kemarin, kami di Kabupaten Sleman di DPRD itu kan punya program menyapa kader kesehatan. Menyapa kader kesehatan. Kemarin tahun 2022 kita menyapa kader kesehatan karena yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk penanggulangan stunting ini kan salah satu fokusnya juga ibu-ibu maupun bapak-bapak yang menjadi kader kesehatan di masyarakat. Betul. Nah itu ketika kita menyapa memang ada beberapa kesulitan kendala di lapangan ketika mereka menemukan kasus stunting untuk langsung memberikan gizi, untuk langsung memberikan support makanan kepada anak-anak kita yang terkendala masalah stunting itu selalu alasannya adalah kekurangan anggaran. Tidak ada alokasi anggaran langsung ke situ. Nah maka ini yang perlu kita genjot, perlu kita dorong. Bagaimana kader-kader kesehatan kita itu juga bisa langsung ketika ada kasus langsung menangani sigap gitu ya Pak ya di lapangan ya. Tanpa harus menunggu dari dinas kesehatan, tanpa harus menunggu dari puskesmas gitu. Nah harapan kami, mohon maaf Mbak, harapan kami nanti dengan kader kesehatan langsung bisa menangani, penurunannya nanti bisa kita tingkatkan. Oke. Jadi kepanjangan tangan dari pemerintah juga kesehatan itu. Betul. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kalau tidak kita support dengan baik, ya kan hasilnya nanti tidak maksimal. Harapan kita seperti itu, karena emang ini hasil kami kemarin sapa dengan kader kesehatan di seluruh Kabupaten Sleman. Kendalanya rata-rata di situ. Kendalanya mayoritas di situ. Berapa sih Pak jumlah kader kesehatan se-Kabupaten Sleman itu? Aduh, banyak ya Pak. Banyak Pak. Karena per pedukuhan itu 3 orang. 3 orang dikali berapa? 1.212 pedukuhan. Ya itulah hasilnya. 1.000 lebih dikali per pendukuhan 3. Yang di situ pasti sudah ada pembekalan secara khusus ya kader-kader itu dari dinas kesehatan atau terkait gitu ya, dari dinas terkait juga. Dan ada buku sakunya juga. Ada buku saku. Kemana-mana sudah langsung bisa baca. Oke, menyapa kader kesehatan gitu ya. Itu kontinu ya Pak, secara rutin Bapak. Ini dari DPRD menyapa. Kemarin karena tahun 2022 itu kan kita mendapat bantuan utama dari APBN. Khusus ya? Khusus. Khusus. Iya, makanya kita ingin tahu sejauh mana efektivitas anggaran dari APBN itu bekerja untuk masyarakat. Nah, makanya kita kemarin kontrol di masyarakat, kendalanya seperti apa, dan kita simpulkan seperti itu. Baik, dan banyak yang antusias ya Pak ya, untuk memberikan pertanyaan atau mungkin melihat potret kendala di lapangan yang kemudian jawaban itu ya salah satunya melalui kebijakan dari pemerintah dan juga anggaran. Ketok palu gitu ya. Dewan. Baik, melihat pemirsa dan juga seluruh warga masyarakat Sleman, karena memang konteks permasalahan stunting ini bukan hanya permasalahan dari yang menjawab tidak hanya pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga masyarakat juga harus turun tangan seperti itu melalui melalui salah satu peran yaitu kader kesehatan di tingkat dusun. Ada kualifikasi atau kriteria khusus mungkin Pak ingin mendaftar gitu? Untuk kader kesehatan bisa langsung menghubungi di tingkat. Ada satu yang harus kualifikasi khusus. Itu harus bidan. Oke, berarti di tingkat padukuhan itu dari 3 itu minimal yang satu bidan dan yang lain umum. Itu. Dan memang salah satu kendala kemarin kita juga kekurangan bidan. Artinya bidan, untuk wilayah Depok itu karena padukuhannya banyak jumlahnya, akhirnya kan beberapa bidan diambilkan dari luar Depok. Nah ini yang menjadi kendala adalah tidak bisa standby 24 jam. Nah kalau bidannya langsung dari masyarakat Depok itu biasanya
bidannya standby 24 jam. Nah makanya itu masih menjadi kendala kita kemarin. Akan coba kita perbaiki pelan-pelan di tahun-tahun berikutnya. Baik. Untuk pemerataan masalah bidan ini di kader kesehatan kita. Baik, bisa menjadi evaluasi juga ya ke depannya ya Pak ya. Baik, melihat karena memang di Sleman ini banyak perguruan tinggi ya Pak Arif ya. Terus kemudian bagaimana ada andilkah dari perguruan tinggi untuk memberikan solusi juga? Selain perguruan tinggi kan ada banyak sektor atau stakeholder terkait misalkan. Termasuk bidan kan bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi terkait atau seperti apa? Apakah sudah terlaksana secara maksimal? Kalau sudah Mbak, tapi memang kita belum secara penuh menyentuh kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Kabupaten Sleman pada khususnya. Nah, ini memang perlu kita kita jalin ulang kerjasama ini. Sama strategis ini. Iya. Walaupun kemarin beberapa bidan juga sudah kita ambil dari akademi yang ada di Kabupaten Sleman, tetapi untuk pemikiran kebijakan memang ini kita belum sepenuhnya kerjasama dengan teman-teman di kampus-kampus yang ada di Kabupaten Sleman. Nah harapannya ke depan memang kita ingin mencoba diskusi ini dengan akademisi. Harapannya kan nanti usul-usulan dari mereka semua itu kan menjadi pokok pangkal kebijakan kami di Kabupaten Sleman. Dan pastinya tidak hanya diteorikan saja, tetapi kualitatifnya juga adilnya ada di situ. Artinya kan mereka memberikan teoritis, kami di kabupaten ini nanti yang menerjemahkan menjadi program, kan gitu. Diartikulasikan dalam bentuk program kerja gitu ya. Dalam kegiatan-kegiatan. Ini kan strategis gitu ya Pak ya. Jadi potensi-potensi di Sleman ini kan sebenarnya luar biasa ya Pak. SDM-nya, kemudian institusi terkait yang bisa digandeng bersama seperti itu. Memang kita ketahui ya pemirsa dan juga seluruh warga masyarakat Sleman, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita ya, kemudian akibat dari kekurangan gizi tadi ya Pak ya, gizi kronis terutama 1000 hari pertama kehidupan sehingga terlahir atau menjadi terlalu pendek di usianya seperti itu. Dan tentunya dari 5 kabupaten kota nih Pak melihat gitu ya. Selama ini ketika ada evaluasi progress report di tingkat provinsi, Sleman menduduki posisi berapa nih Pak? Kalau Sleman lo masih posisi kedua lah ya. Paling tidak kan Pak ya. Paling tidak kan kebijakan kita itu sebenarnya sudah mengarah ke situ. Memang kita masih kurang fokus. Harus pengeroyokannya itu masih kurang kan. Harus lebih dikeroyok. Semua orang harus mengeroyok bareng-bareng. Dan di sini juga kembali kita tekankan tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi bagaimana kemudian kehadiran dan seluruh warga masyarakat untuk mendukung. Kita nyung-kuyung bersama, guyup, greget, lan gregah untuk mendukung cegah stunting mencapai Indonesia Emas. Target Indonesia Emas Pak, kiat-kiat mencapai itu boleh di-share ke kita. Target Indonesia Emas yang paling utama itu bagaimana kita meningkatkan kualitas anak-anak kita. Karena tahun 2045 itu kan generasi anak-anak kita. Kalau kayak kita ini kan udah generasi kemarin Mbak. Gitu. Wah. Iya. Lalu siang. Jadi kelihatan. Artinya kan kalau kita yang generasi kemarin itu kan tinggal menggenjot saja anak-anak kita bagaimana kualitas mentalnya, kualitas spiritualnya, dan juga kualitas kecerdasannya. Karena kita ingin nanti tahun 2045 itu Indonesia Emas itu tidak hanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, tapi kita ingin anak-anak yang berkarakter. Betul, kita ingin anak-anak kita mempunyai jiwa, mempunyai mental Pancasila, mental Indonesia. Itu yang ingin kita capai. Kalau misalnya cuma pinter aja gampang gitu Pak. Gitu, kita sekolahkan ke luar negeri semuanya nanti jadi. Tapi yang kita harapkan adalah mental dan spiritual. Spiritual. Iya, itu paling utama, dan itu tidak hanya menjadi kewajiban kami di pemerintah Kabupaten Sleman, tetapi juga merupakan kewajiban orang tua di masing-masing rumah. Betul. Itu makanya sinergi antara kami di pemerintah Kabupaten Sleman dengan warga masyarakat, terutama orang-orang tua, itu harapan kita bisa bersinergi bareng-bareng kita ciptakan Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia yang benar-benar emas. Oke. Harapannya seperti itu. Baik.
Dan memang butuh upaya ya Betul. Pak Arif ya untuk mencapai Indonesia Emas itu tidak hanya instan. Harus kita mulai dari sekarang. Nih yang namanya mie instan saja masih dimasak ya Pak ya, apalagi proses Indonesia Emas. Iya, dan mie instan itu kan nggak ada yang goreng. Iya Pak. Semua direbus kok. Iya, toh. Iya betul. Nggak ada yang digoreng. Ada yang suka mie kremes, tinggal dimakan. Iya, ada yang suka mie kum. Dikum terus dimakan. Wah ini ternyata humoris juga ya Pak Dewan kita ini. Baik, Pak Arif boleh dong kembali kita sampaikan kepada seluruh pemirsa. Kali ini kita berada di salah satu ruang aspirasi ya Pak ya, melalui Humas Protokol Pelayanan Aspirasi dari Sekretariat Sekda di Kabupaten Sleman khususnya ya. Tentunya ini adalah ruang informasi publik. Kalau boleh tahu nih Pak Arif, menggunakan channel apa saja sih untuk nge-share informasi-informasi terutama tentang cegah stunting ini, misalkan lewat akunnya Pak Arif nantinya sebagai media edukasi ke tingkat kader padukuhan kemudian ke masyarakat, lewat apa aja Pak? Kalau ini saya pribadi atau keseluruhan? Kalau saya pribadi di setiap saya ketemu dengan masyarakat pasti saya sampaikan. Pasti sampaikan. Iya. Ya, okay. Kita punya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ada yang namanya kita jaring aspirasi. Nah itu menjadi momen kami untuk menyampaikan bahwa stunting ini masalah serius. Kadang orang tua itu tidak terlalu tidak terlalu nganggap masalah itu. Bahkan kadang ada yang diunek anaknya stunting itu malah nesu. Nah ini kan perlu itu realitanya. Iya, perlu kita edukasi, perlu kita kasih gambaran-gambaran kepada masyarakat. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang simpel, bahasa-bahasa yang luas, biar mereka itu paham. Oke, oh anakku ini stunting, oh anakku ini gizi buruk, oh anakku ini ternyata gizinya kurang. Nah itu kan kita selalu sosialisasi itu kemana-mana. Betul. Jadi setiap ketemu warga, setiap ketemu masyarakat pasti saya sampaikan itu. Baik, ini kan juga bagian dari bagaimana personal branding seorang anggota dewan. Iya. Ketika penyampaian tuh Pak dengan bahasa yang udah dimengerti aja ulu-ulu gitu kan. Iya kan. Semuanya kan umum ya Pak ya. Kalau tidak kan bisa dilihat contoh saya sendiri kan saya nggak stunting ya Pak. Iya, tinggi badannya berapa Pak? 170. Wah tinggi banget Kak, saya kurang itu. Baik, Pak Arif kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan jeda break terlebih dahulu. Nanti kita di segmen berikutnya akan ngobrolin tentunya closing statement atau kesimpulan dan nanti ajakan, himbauan serta harapan untuk menuju Sleman, mendukung atau mencapainya nantinya untuk Indonesia Emas ke depannya. Jadi setelah jeda pariwara yang berikut ini kita akan kembali. Baik, tentunya bagi warga masyarakat Sleman dan sekitarnya dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada masih dalam podcast Dialog Dewan kali ini. Dan tentunya masih juga acara ini juga terselenggara juga berkat Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Sleman. Dan tentunya kita masih bersama Bapak anggota Dewan kita yang luar biasa Pak Arif. Ya, saya masih di sini Mbak. Iya dong. Nggak ngilang. Ada hilang ya Pak ya. Baik, Pak Arif melihat tadi ya kita sudah berbincang-bincang panjang kali lebar gitu ya. Mengingat tema kita adalah cegah stunting untuk mencapai Indonesia Emas. Tentunya di tahun 2045 ini kan butuh kiat-kiat strategis untuk mendukung program prioritas nasional seperti itu. Boleh dong Pak diberikan poin-poin garis besar closing statement dan juga kita simpulkan di akhir sesi ini. Monggo Pak Arif. Iya. Oke, terima kasih. Kalau untuk poin utama kami dari kemarin yang kita tekankan adalah bagaimana kerjasama antar OPD. Betul. Untuk fokus mengatasi masalah stunting. Jadi harapan kami masing-masing OPD itu dalam programnya juga mencantumkan fokus penanganan masalah stunting. Nah ini menjadi penting karena kalau hanya satu OPD yang melaksanakan nanti akan kedodoran. Betul. Nah harapan kita kan kita keroyok bareng-bareng. Jadi satu misi nanti selesai kita akan ngeroyok misi yang lain. Nah harapan kita untuk saat ini misi kita adalah mengatasi masalah stunting. Maka mari bareng-bareng kita semuanya mengeroyok, memfokuskan program
untuk masalah stunting ini. Karena kami di DPRD Sleman sendiri mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan OPD, kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengatasi masalah stunting ini. Betul. Dan juga kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk kita juga bersama-sama, seluruh orang tua, seluruh ibu hamil, seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman, mari kita bersama-sama, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena ini stunting ini masih bisa kita genjot, masih bisa kita atasi. Maka mari kita bersama-sama bareng-bareng seluruh warga Kabupaten Sleman mengatasi masalah stunting ini. Baik. Gitu. Tadi kuncinya berarti kolaborasi bersama ya Pak ya. Ya betul. Dan tentunya sebelum kita tutup ada pesan khusus kepada kaum muda mungkin remaja untuk ikut mengkampanyekan gitu kan, gak apa-apa ya Pak, dimulai dari remaja gitu kan ya. Oke, kalau di sosial medianya gitu kan bagian dari cara yang efektif. Iya, kalau untuk remaja memang harus banyak-banyak literasi. Artinya banyak-banyak kita menggali informasi. Ya. Termasuk informasi mengenai pernikahan, perkawinan, informasi bagaimana membina rumah tangga, informasi bagaimana nanti mempunyai keturunan, mempunyai anak. Nah itu kan harapan kami untuk generasi muda yang ada di Sleman ini, banyaklah literasi. Betul. Perbanyaklah mencari atau menggali informasi yang baik dan positif, benar. Demi nanti untuk masa depan kita, masa depan Kabupaten Sleman, masa depan anak-anak kita semua. Ya betul, karena memang di BKKBN itu kan ada program Duta Generasi Berencana, Duta Genre Pak. Di situ mayoritas adalah anak-anak remaja gitu ya. Dan mereka harus paham konteks permasalahan seperti ini gitu kan. Dan bagaimana mereka memberikan edukasi positif. Khususnya tadi Pak Arif menyampaikan kita juga harus kuat dari sisi mental, spiritual dan juga cerdas gitu ya. Betul. Baik, terima kasih telah menyaksikan dalam Dialog Dewan Menyapa kali ini. Dan juga kita bersama dengan Bapak M. Arif Priyo Susanto SI yang tentunya telah banyak informasi dan ilmu yang kita dapatkan, terutama kebijakan untuk nyengkuyung berkaitan dengan cegah stunting untuk mencapai Indonesia Emas. Baik, Pak Arif, 3 kata penutup boleh ya Pak ya? 3 kata penutup itu bebas, apakah sinergi atau apa gitu ya Pak ya? 3 kata. Ini 3 saja loh, gak boleh lebih loh Pak. Ini kejutan di akhir sesi. Yuk, cegah stunting untuk mencapai Indonesia Emas. 3 kata. Yang pertama? Aku anak sehat. Aku anak sehat. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Ini luar biasa sekali bagaimana memberikan hal-hal yang positif terkait kebijakan pemerintah di Sleman khususnya. Tentunya terima kasih Anda pemirsa dan juga seluruh warga masyarakat yang telah menyaksikan acara kali ini. Dan juga saksikan di sesi-sesi berikutnya bersama Dialog Dewan Menyapa sesi berikutnya. Dan tentunya saya Kak Anissa undur diri selaku yang memandu gitu ya host podcast kali ini. Mohon maaf ya Pak Arif ya kalau ada yang kurang berkenan kata-kata atau tutur saya pribadi. Terima kasih dan tentunya untuk mendukung Sleman yang tentunya berdaya saing unggul untuk mendukung mencapai Indonesia Emas ke depannya. Kita cegah stunting bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.